Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulidin Salam dari Prodi Ekonomi Universitas Nurul Jadid. Di sini kami akan membahas tentang konsep rasionalitas. Dalam ranah filsafat, berpikir tidak sekedar aktivitas mental biasa, melainkan upaya sadar dan sistematis untuk mengeksplorasi realitas nilai serta makna dengan menggunakan akal budi sebagai alat utama. Salah satu prinsip dasar yang menjadi fondasi dari keseluruhan bangunan berpikir filosofis adalah prinsip rasionalitas. Prinsip ini menuntut agar seseorang menggunakan nalar secara konsisten, logis, dan objektif. Dalam proses penalaran dan pengambilan kesimpulan, rasionalitas bukan hanya alat bantu teknis dalam berpikir, melainkan juga cerminan dan integritas intelektual dan komitmen terhadap pencarian kebenaran. Dalam sejarah filsafat barat, rasionalitas telah menjadi pijakan utama sejak masa Yunani kuno. Socrates misalnya menekankan pentingnya dialog rasional sebagai sarana untuk menguji ide-ide dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan keadilan. Melalui metode elektikanya, ia menunjukkan bahwa pemikiran yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani. Rasionalitas kemudian menjadi pusat perhatian dalam rasionalisme modern yang dipelopori oleh René Descartes yang dikenal dengan ungkapan cogito ergo sum sebagai titik tolak epistemologis yang berbasis pada akal sebagai dasar kepastian. Secara umum, prinsip rasionalitas menghendaki agar penalaran dilakukan secara koheren, berdasarkan premis yang dapat dipertanggungjawabkan serta terbuka terhadap pengujian kritis. Rasionalitas memungkinkan manusia membedakan antara keyakinan yang masuk akal dan prasangka, antara pengetahuan yang sah dan asumsi yang tidak berdasar. Dalam konteks ini, prinsip rasionalitas menjadi landasan epistemik untuk membangun sistem pengetahuan yang dapat diverifikasi dan diterima secara intersubjektif. Namun, dalam perkembangan pemikiran filsafat kontemporer, prinsip rasionalitas tidak luput dari kritik. Sebagian pemikir postmodern seperti Michel Foucault dan Richard Rorty mempertanyakan universalitas dan netralitas ngeklaim rasionalitas dengan menunjukkan bahwa apa demikian banyak filsuf modern tetap mempertahankan pentingnya rasionalitas bukan sebagai doktrin absolut, melainkan sebagai prinsip kerja yang memungkinkan terjadi dialog, klarifikasi konsep, dan pemecahan masalah secara sistematis. Oleh karena itu, pembahasan tentang prinsip rasionalitas dalam berpikir filosofis menjadi sangat penting. Bukan hanya sebagian kajian konseptual, tetapi juga sebagian refleksi kritis atas bagaimana kita membangun argumen, mengevaluasi ide, serta mempelajari kompleksitas realitas dengan tanggung jawab intelektual. Prinsip rasionalitas merupakan asas dasar dalam filsafat yang mengandaikan bahwa pemikiran manusia tunduk pada kaidah-kaidah akal sehat, koherensi logis, dan justifikasi epistemik. Rasionalitas dalam konteks filsafat bukan semata-mata penggunaan logika formal, melainkan juga keterbukaan terhadap argumentasi, konsisten dalam berpikir, serta kesediaan untuk menyesuaikan kepercayaan berdasarkan bukti dan alasan yang memadai. Dengan kata lain, prinsip rasionalitas menurut agar orang tidak hanya berpikir tetapi berpikir secara benar, yakni berpikir berdasarkan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual. Secara terminologis, rasionalitas berasal dari kata Latin yaitu ratio, yang berarti akal atau nalar. Dalam filsafat barat, rasionalitas telah lama dipandang sebagai atribut utama manusia sebagai makhluk berpikir atau homo rationalis. Nicholas Roser mendefinisikan rasionalitas sebagai
kecenderungan untuk bertindak dan berpikir, mempercayai dengan alasan yang baik dan memadai, dan membedakan antara rasionalitas teoretis, yaitu yang berkaitan dengan penalaran tentang apa yang benar, dan rasionalitas praktis yang berkaitan dengan tindakan yang pantas dilakukan. Pembagian ini mencerminkan luasnya cakupan prinsip rasionalitas yang tidak hanya mencakup ranah logika dan epistemologi, tetapi juga etika dan keputusan praktis. Dalam konteks penalaran ilmiah dan filosofis, prinsip rasionalitas berfungsi sebagai pedoman untuk membangun argumen yang valid dan menyaring kepercayaan yang tidak berdasar. Robert Audi menegaskan bahwa rasionalitas adalah landasan untuk pembenaran epistemik dan kriteria utama untuk penilaian intelektual, yang menjadikan inti dari proses berpikir kritis. Rasionalitas menurut kejelasan konsep hubungan premis konklusi yang sah serta sensitivitas terhadap keliruan logis atau bias kognitif yang dapat merusak validitas kesimpulan. Terdapat pula perbedaan antara rasionalitas internal dan rasionalitas eksternal. Rasionalitas internal berkaitan dengan koherensi internal sistem kepercayaan seseorang, sedangkan rasional eksternal merujuk pada kesesuaian kepercayaan tersebut dengan realitas objektif atau bukti empiris. Distingnya ini penting dalam memahami bagaimana sesuatu keyakinan bisa tampak masuk akal dari dalam kerangka berpikir seseorang, tetapi tetap dikritisi dari luar berdasarkan standar epistemik yang lebih luas. Secara keseluruhan, prinsip rasionalitas tidak dapat dilepaskan dari upaya filsafat untuk mencapai pemahaman yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa prinsip ini, berpikir filosofis kehilangan arah dan fondasinya. Oleh karena itu, pengusaha atas prinsip rasionalitas merupakan persyaratan untuk subjek epistemik yang matang dan sekaligus menjadi landasan normatif bagi diskursus intelektual yang sehat. Sejarah dan evolusi prinsip rasionalitas dalam filsafat. Prinsip rasionalitas memiliki akar historis yang sangat panjang, berperan sentral dalam perkembangan filsafat dari masa ke masa. Sejak zaman Yunani kuno, filsuf-filsuf besar telah menjadikan nalar sebagai alat utama untuk memahami hakikat dunia, eksistensi manusia, dan struktur kebenaran. Evolusi prinsip ini tidak hanya menunjukkan dinamika pemikiran manusia, tapi juga menampilkan pergeseran paradigma dalam memahami akal, pengalaman, dan batasan rasionalitas itu sendiri. Di awal filsafat barat, rasionalitas sudah tampak menonjol dalam pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates mengajarkan pentingnya dialog kritis untuk menguji asumsi dan mencapai definisi moral yang jelas. Melalui metode Elensus, ia mendorong pemurnian ide-ide yang berdasarkan pada pertimbangan rasional, bukan semata tradisi atau opini. Bagi Plato, dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang hanya dapat diakses melalui rasio. Kemudian mengembangkan struktur logika formal sebagai kerangka berpikir rasional yang sistematis dan menyusun prinsip-prinsip silogistik secara analisis argumentatif. Rasionalitas dalam filsafat abad pertengahan. Pada abad pertengahan, prinsip rasionalitas dikembangkan dalam kerangka teologi skolastik, terutama oleh tokoh-tokoh seperti Augustinus dan Thomas Aquinas. Rasionalitas digunakan untuk mendukung iman melalui pendekatan fides et ratio atau iman dan akal. Thomas Aquinas menekankan bahwa wahyu ilahi tidak bertentangan dengan akal manusia. Keduanya justru saling menguatkan. Dalam konteks ini, prinsip rasionalitas tidak ditinggalkan, tetapi disesuaikan dengan kerangka religius dan teologis yang dominan pada masa itu. Rasionalitas dalam era modern.
Zaman modern ditandai dengan kebangkitan rasionalisme sebagai fondasi epistemologi, terutama oleh René Descartes dan Baruch Spinoza dan Gottlieb Wilhelm Leibniz. Descartes mendasarkan filsafat pada metodik Duke dan menyimpulkan bahwa akal adalah satu-satunya landasan yang tidak dapat diragukan. Spinoza menyusun sistem etika berdasarkan prinsip deduktif geometris, sedangkan Leibniz mengembangkan prinsip sebab yang cukup sebagai hukum universal rasionalitas. Era pencerahan juga mengangkat rasionalitas sebagai kekuatan pembebasan dari takhayul dan otoritas dogmatis, sebagaimana ditekankan oleh Immanuel Kant dalam semboyan Sapere Aude, artinya yaitu beranilah berpikir sendiri. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada materi kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.